Descent of the Demon God 39. Another One, 2. Menakjubkan. Huanxia, yang menutupi bahu pria bertopeng itu, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tahu bahwa orang-orang bertopeng itu kuat karena dia baru saja bertarung dengan mereka. Meskipun tidak kuat seperti kapten, anggota lain cukup terampil untuk menaklukkan orang yang kuat. Namun, kapten mereka sendiri baru saja kehilangan lengan. Apakah dia seseorang yang dikirim ayah? Ini pertama kalinya dia melihat wajah itu. Dia bisa merasakan kekuatannya, tetapi dia tampak baru berusia 20-an. Jika ayahnya mengirimnya, kemungkinan besar itu adalah topeng. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi tolong. Dia ingin diselamatkan. HMPH. Mulut kapten diblokir oleh tangan Chun Yo-won. Pria itu tidak bisa berbuat apa-apa karena energi lawannya di luar imajinasi. Siapa monster ini? Krur. Kapten bertopeng itu mengerang. Chun Yo-won memperingatkan pria bertopeng dan yang lainnya memegang wanita itu. Turunkan gadis itu dan aku hanya akan memotong lenganmu dan menyelamatkan hidupmu. Itu dulu. Salah satu pria bertopeng mengarahkan senjatanya yang dilengkapi dengan peredam. Apa yang dia tuju adalah, aku menyesal. Pung. Dia tidak bertujuan untuk Chun Yo-won tetapi untuk kapten. Desir. Tubuh kapten dipindahkan ke samping. Jika dia bahkan sedikit terlambat, dahi kapten akan tertusuk peluru. Yang ini, bukan rekan kerja? Chun Yo-won mengerutkan kening. Meskipun dia tanpa ampun kepada musuh-musuhnya, dia tidak akan pernah mencoba untuk menyakiti anak buahnya atau rekannya sendiri, terutama bukan seseorang yang lebih tinggi darinya. Sepertinya tidak ada gunanya menahan seseorang sebagai sandera. Bahkan di zaman sekarang, pelatihan ekstrim sepertinya telah diberikan. Jika terjadi krisis atau situasi yang tidak terduga, rekan kerja dapat meninggalkan satu sama lain dan bahkan membunuh tanpa menunjukkan belas kasihan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Chun Yo-won bertekad hanya untuk menaklukkan mereka semua, mencoba bergerak. Membuat pria bertopeng yang memegang Huanxia berteriak. Jika kamu tidak ingin gadis ini mati, berhentilah. Puk. Pria bertopeng itu mengeluarkan pisau, dan meletakkan wanita itu saat dia mengarahkannya ke lehernya. Dia mengancam akan membunuhnya. Tidak. Aku bahkan belum menikah, aku tidak bisa mati sebagai perawan kesepian. Huanxia tampaknya adalah seorang wanita dengan banyak penyesalan dalam hidupnya. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa karena titik darahnya disegel, jadi dia hanya mengguncang tubuhnya. Jika kamu memberontak, aku akan membunuh wanita jalang ini. Pria bertopeng itu mengancam. Wong, apa? Pria bertopeng itu mengangkat pedang Ki dan mengarahkannya ke Chun Yo-won. Pria bertopeng itu telah mendorong pisau lebih dalam ke lehernya, mencoba menunjukkan bahwa dia tidak menggertak. Sementara itu, seorang pria bertopeng baru mempersempit jarak menjadi 2 langkah di depan Chun Yo-won sekaligus. Mati. Ki pedang pria bertopeng itu langsung menembus leher Chun Yo-won. Itu dulu. Merebut. Pria bertopeng itu bingung. Bagaimana dia memegang pedang Ki dengan tangan kosong? Dia tidak percaya apa yang dilihat matanya. Tangan Chun Yo-won tidak terluka, juga tidak ada darah. Pada saat itu, pria bertopeng itu mendorong pisau sedikit lebih ke leher dan berteriak. Maksudmu, tidak masalah jika wanita jalang ini mati? Chun Yo-won mendengus mendengarnya. Jika kamu berencana untuk membunuhnya, kamu tidak akan mencoba menculiknya sejak awal. Di samping itu, wow, apa-apaan ini? Jari pria bertopeng yang memegang pisau itu mulai terbuka. Seolah-olah sejumlah besar energi menariknya keluar. Tak, pisau itu hampir jatuh ke tanah. Ketika itu terjadi,
Pisau yang jatuh tiba-tiba terbang dan menusuk dahi pria bertopeng itu. Keping. Kuak. Dentang. Pisau itu didorong begitu kuat sehingga bahkan menembus kepala dan menembus dinding di belakang. Pria bertopeng itu tanpa berkata-kata jatuh. Berkat itu, Huan Xia, yang ditusuk sedikit, jatuh ke tanah. Gulungan. Dalam sekejap, keheningan menguasai. 4 pria yang tersisa terkejut. Kecuali mereka melihat sesuatu, itu tidak mungkin. Pedang udara. Pedang udara. Secara harfiah, itu adalah keadaan memegang pedang seefisien berbicara. Dimungkinkan untuk melakukannya di tingkat mahaguru, di mana orang-orang menjadi jauh lebih baik dalam pelaksanaan teknik pedang. Agung, guru. Di sudut ini, ada monster kelas manusia. Sebenarnya, Chun Yowun berada di level yang lebih tinggi dari itu. Orang-orang bertopeng yang menyadari bahwa lawan mereka memiliki kemampuan luar biasa tidak punya pilihan selain ragu-ragu. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan jika tidak ada cara untuk menaklukkan lawan. Semua terbuka. Pak. Kuak. Chun Yowun memukul leher pria bertopeng itu, yang menggunakan pedang Qi dengan tangannya. Pria bertopeng itu jatuh, meraih lehernya. Kak. Jalur. Ketika mereka melihat salah satu dari mereka jatuh, 3 sisanya memutuskan untuk melarikan diri dengan melakukan gerak kaki ringan. Melarikan diri, sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chun Yowun menurunkan telapak tangannya. Energi yang luar biasa menyebar ke seluruh gang dan menekan orang-orang bertopeng. Wong. Kuak. Energi apa? Orang-orang bertopeng yang ditekan tidak bisa mengambil langkah lain dan berlutut. Mereka mencoba, tetapi tidak ada gunanya. Chun Yowun meraih leher pria di depannya dan bertanya. Dari mana asalmu? Mendengar pertanyaan itu, pria bertopeng itu mengerang dan membuka mulutnya. Kuak, bunuh aku. Mendengar itu, Chun Yowun menggelengkan kepalanya. Kurasa itu yang kau inginkan. Yah, itu tidak masalah bagiku. Jika kamu tidak mau berbicara maka aku bisa memikirkan cara lain. Petik 2. Chun Yowun mengulurkan tangan untuk melepas topeng pada pria itu. Apa yang membuat hidup di dunia saat ini lebih mudah baginya adalah bahwa mereka selalu memiliki telepon di telinga dan radio untuk berhubungan dengan orang lain, para pemimpin mereka. Mungkin, yang satu ini punya itu. Saat itulah Chun Yowun meraih topeng itu. Papa. Cahaya merah muncul dari tubuh, dan panas yang menyengat mulai menyebar. Itu terjadi begitu cepat sehingga bahkan Chun Yowun tidak dapat menghentikannya. Tubuh pria bertopeng itu menghitam saat berubah menjadi abu. Chun Yowun pernah melihatnya di Six Road Toys. Bom nano. Bukan hanya satu orang ini. Semua pria bertopeng lain yang dia kalahkan telah berubah menjadi abu. Alis Chun Yowun terangkat. Mendesah. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi orang-orang dibunuh dengan meledakkan bom nano di dalam tubuh mereka untuk menyembunyikan identitas mereka. Jadi bukan aku yang dia minta untuk membunuhnya. Mungkin dia mengatakan itu kepada orang yang berhubungan dengannya. Bom nano lebih menyebalkan dari yang dia kira. Dia bisa mencegah mereka meledak jika dia punya waktu. Tapi Chun Yowun tidak bisa menghentikannya begitu ledakan dimulai. Namun bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kejadian ini, dia berhasil membuat tindakan balasan. Namun, dari mana mereka berasal? Menurut Yu Mun Pyong dari Road 6 Royce, bom nano sulit diperoleh karena kelangkaannya. Jika mereka bisa menempatkan itu di semua tubuh orang bertopeng, maka itu berarti organisasi di belakang mereka kaya. Selain itu, mereka mencoba menculik anggota klan Ordo Setan Langit, yang bahkan tidak memiliki pengaruh apapun. Setidaknya, ada kemungkinan besar bahwa target mereka adalah sekte. Tentunya ini bukan konflik internal.
Itu bukan metode kultivasi kultus kami. Sementara dia berpikir, wanita itu mengerang. Matanya bersinar. Chun Yo-won mendekatinya dengan ekspresi kesal dan melepaskan titik darahnya. Tatak. Saat dia dibebaskan, Huan Xia mencoba memeluknya. Terima kasih, aku pikir aku akan mati sebelum menikah. Pak. Chun Yo-won mendorongnya menjauh. Jangan mendorongnya. Huan Xia jatuh ke lantai. Dia sebenarnya tertarik pada Chun Yo-won, yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi dia mencoba memeluknya untuk membuatnya membantunya, tetapi dia gagal. Aku malu. Didorong menjauh lebih memalukan baginya. Ketika dia aktif, dia menjadi pusat kasih sayang pria. Tapi, dia tidak pernah mengalami seseorang seperti Chun Yo-won. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Terima kasih untuk menyelamatkan hidupku. Mungkin ayahku yang mengirimmu? Chun Yo-won adalah satu-satunya yang muncul di waktu yang tepat. Jadi dia berasumsi bahwa ayahnya, yang tahu tentang krisis, telah mengirimnya. Tapi jawaban yang keluar dari mulut Chun Yo-won aneh. Apakah ayah ini kepala klan Ghost Illusion? Apakah kamu baru saja memanggil ayahku, kepala? Dia berteriak pada Chun Yo-won, yang memperlakukan ayahnya seperti anak kecil. Kemudian dia mendengar suara mobil berhenti di luar gang. Takut ada musuh lain yang muncul, katanya. Ayo kita keluar dari tempat ini dulu. Ayo. Kemana kamu pergi? Apakah kamu berencana untuk bertarung satu persatu? Dia mengerutkan kening pada Chun Yo-won. Pada saat itu, dia mendengar suara seseorang bergegas dari kendaraan yang berhenti. Dan saat mereka memasuki gang gelap, Tuan Chun Ma, itu adalah Baek Jong-soo. Karena seluruh kota dikunci, ia mengambil kendaraan RV keamanan publik, tetapi Chun Yo-won bergerak maju dengan gerak kaki yang ringan. Dia tiba jauh lebih cepat daripada mobil yang aku kendarai dengan kecepatan 180. Begitu cepat sehingga Baek Jong-soo terkejut. Tentu saja, melihatnya sekarang, sepertinya Chun Yo-won membuat keputusan yang tepat. Huan Xia bergumam. Chun Ma. Jika dia tidak salah dengar, Baek Jong-soo hanya mengatakan, Chun Ma. Baek Jong-soo berteriak padanya. Hai. Apakah kamu tidak tahu bagaimana berlutut di depan Chun Ma? Huan Xia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tahu tentang Baek Jong-soo karena dia mengawasinya di bawah perintah. Bukankah dia hasil dari kemalangan? Tapi dia tidak tahu mengapa Chun Ma keluar dari mulutnya. Cacaca. Pelindung pergelangan tangan di pergelangan tangan Chun Yo-won dibongkar dan diubah menjadi pedang. Jiwanya terpesona oleh kemunculan pedang setan langit. Mata Huan Xia terfokus pada huruf yang terukir di pedang. Pedang setan langit? Mendengar itu, Baek Jong-soo mendesak. Apakah kamu tidak akan menunjukkan rasa hormat bahkan setelah melihat pedang? Dia berpikir bahwa dia akan merasakan perasaan luar biasa yang dia dan ibunya rasakan. Namun, reaksi wanita itu aneh. Tatak. Dia tiba-tiba memperlebar jarak antara dia dan Chun Yo-won dan kemudian menunjuk ke arahnya. Siapa kamu? Beraninya kau menipu keturunan kepala klan Ghost Illusion dengan pedang iblis langit palsu? Mendengar kata-katanya, Chun Yo-won bertanya dengan wajah tanpa ekspresi dan suara dingin. Pedang setan langit palsu? Catatan editor. Menghormati, ia harus menelepon ayahnya, clan leader. Tapi karena dia adalah dewa, dia hanya perlu mengatakan, kepala.